Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi Spring Week Off, cara Bandar bersihin retail, ada satu hal penting. Kalau kamu mau benar-benar menguasai trading, kamu wajib punya e-book sistem trading saham Kota Kasu. E-book ini adalah panduan lengkap yang akan mengubah cara kamu melihat market. Kamu bisa langsung pesan di link yang ada di deskripsi video ini ya. Pernah nggak sih kamu ngerasain hal ini? Kamu udah pasang stop loss, harganya turun sedikit, kena stop loss kamu, terus langsung terbang tinggi. Frustrasi banget kan rasanya? Kamu mungkin mikir, wah, salah posisi nih gue. Padahal, bisa jadi kamu bukan salah posisi, tapi kamu baru saja jadi korban yang namanya spring. Jadi, apa itu spring? Dalam teori Wyckoff, spring adalah sebuah manuver licik. Ini adalah penurunan harga yang cepat dan tajam, menembus level support yang jelas terlihat, lalu langsung berbalik arah. Tujuannya apa? Sederhana, untuk mengambil likuiditas dari para trader retail seperti kita. Jadi, saat harga turun di bawah support, trader yang pasang stop loss di area itu akan tereksekusi. Trader yang panik juga akan ikut-ikutan jual. Nah, saat itulah mereka mulai membeli. Sekarang, kenapa sih Bandar atau market maker repot-repot melakukan spring? Bayangin, kamu adalah seorang pemain besar dengan dana triliunan. Kamu mau beli saham dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau kamu langsung beli begitu saja, harga sahamnya pasti akan langsung meroket sebelum kamu selesai akumulasi. Kamu butuh dua hal utama. Pertama, saham dalam jumlah besar, dan kedua, likuiditas yang cukup agar transaksimu tidak mengganggu pasar secara drastis. Cara tercepat dan paling efisien untuk mendapatkan kedua hal itu dengan menciptakan kepanikan. Bandar akan sengaja menekan harga hingga menembus support penting. Trader retail yang melihat support jebol pasti panik. Yang pasang stop loss kena, yang belum punya posisi takut mau masuk. Yang sudah punya buru-buru cut loss. Di saat kepanikan massal inilah para retail menjual saham mereka. Dan siapa yang siap menampung jualan itu? Tentu saja sang bandar. Mereka membeli di harga diskon, menyerap semua saham yang dilepas oleh retail. Ini adalah cara mereka mengakumulasi posisi besar tanpa harus menaikkan harga terlalu cepat. Efisien, efektif, dan sayangnya seringkali berhasil. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan mana spring yang asli dan mana breakdown yang beneran? Ini kuncinya, dan perbedaannya seringkali sangat tipis. Pertama, perhatikan ciri-ciri spring yang sehat. Biasanya, harga akan break support tapi hanya tipis-tipis saja, seperti cuma menyapu bersih area di bawahnya. Lalu, volume transaksinya akan meningkat signifikan saat terjadi breakdown, menunjukkan adanya pertarungan besar. Dan yang paling penting, setelah menyentuh titik terendahnya, harga akan dengan cepat berbalik arah dan kembali ke atas level support yang tadi ditembus. Kecepatan rebound ini adalah sinyal kuat. Sebaliknya, kalau itu adalah breakdown asli, ceritanya beda. Harga akan menembus support dengan sangat dalam dan mantap, bukan cuma sedikit di bawahnya. Volumenya bisa jadi liar dan tidak terkendali atau malah sangat rendah, menunjukkan tidak ada minat beli sama sekali. Dan yang paling krusial, kalaupun ada rebound atau pantulan, biasanya sangat lemah dan tidak bertenaga. Harga akan kesulitan untuk kembali ke atas level support sebelumnya. Memang bedanya tipis, tapi dampaknya bagi portofolio kita bisa sangat jauh berbeda. Oke, sekarang pertanyaan terpenting. Gimana cara kita menyikapi spring kalau kita sudah tahu ciri-cirinya? Satu aturan emas, jangan panik dan jangan kejar harga. Kalau kamu melihat ada potensi spring, reaksi pertamamu mungkin adalah, wah, ini kesempatan. Gue harus beli sekarang. Tahan dulu. Kesabaran adalah kuncinya. Tunggu
Konfirmasi. Biarkan market membuktikan dirinya sendiri. Konfirmasi itu bisa berupa harga yang berhasil tutup kembali di atas level support yang tadi ditembus, atau mungkin terbentuk candle bullish yang kuat setelah penurunan tajam. Biarkan market menunjukkan bahwa penurunan tadi memang cuma jebakan, bukan awal dari tren turun yang lebih panjang. Dengan menunggu konfirmasi, kamu memang mungkin tidak akan dapat harga di titik terendah, tapi kamu akan jauh lebih aman dari jebakan lanjutan. Trading itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Jadi ingat ya, spring itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, lihatlah spring sebagai sebuah alarm, sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan oleh para pemain besar. Saat kamu melihat spring, itu artinya saham tersebut sedang dalam pengawasan ketat dan ada potensi pergerakan besar yang akan datang. Tugas kita adalah menjadi pengamat yang cerdas, menunggu momen yang tepat, dan masuk saat market sudah memberikan konfirmasi yang jelas. Dengan memahami konsep ini, kamu bisa mengubah yang tadinya kerugian menjadi peluang keuntungan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten trading berkualitas lainnya. Terima kasih sudah menonton.